Bab 2326. Dalam beberapa hari terakhir ketika dia datang ke Australia, dia sedang dalam mood yang rendah, bukan hanya karena istrinya Liona ingin menceraikannya, tetapi juga karena setelah skandal itu terungkap, citranya di benak semua orang tergerus. Evaluasi dirinya oleh dunia luar hanyalah orang terburuk di Cina dalam beberapa tahun terakhir, bukan salah satunya. Karena, tidak hanya dia main-main di luar dengan istrinya di belakang punggungnya, dia juga membuat anak perempuan tidak sah. Dia juga menyamarkan anak perempuan haram itu sebagai pengawal untuk membawanya pulang dan menipu istri dan anak-anaknya di bawah hidung mereka. Terlebih lagi, dia juga mengarahkan putri haramnya untuk melakukan kejahatan di luar negeri. Ini belum berakhir. Yang paling dibenci oleh orang luar adalah bahwa untuk menghindari terbongkarnya skandal tersebut, ia bahkan bergabung dengan pasukan bela diri untuk membunuh putrinya sendiri. Apa ini? Ini adalah binatang buas yang tergelincir dalam pernikahan, menyembunyikan segalanya dari semua orang, menggunakan anak perempuan tidak sah sebagai alat pembunuhan, dan ketika saatnya tiba dia siap membunuh putrinya untuk keuntungannya sendiri. Bahkan dapat dikatakan bahwa sekali seseorang mengumpulkan begitu banyak kejahatan dalam dirinya, dia bahkan tidak dapat dibandingkan dengan binatang buas. Bahkan seekor binatang terlihat lebih baik dalam aspek tertentu. Meskipun Zetianwen tahu bahwa semua ini adalah tuduhan yang dilemparkan orang tua Cheng Feng padanya karena membuang pot itu. Tetapi dia juga tahu betul bahwa begitu tuduhan ini dipotong atas kepalanya sendiri, dia tidak dapat menyingkirkannya apapun yang terjadi. Kapanpun dia memikirkan hal ini, Zetianwen mengertakkan giginya dengan getir. Karena dia bahkan punya firasat bahwa dia mungkin tidak akan bisa menyingkirkan keburukan ini selama sisa hidupnya. Zetianwen memang bukan pria terkenal, tapi yang paling dia khawatirkan adalah apakah dia akan memiliki kesempatan untuk mewarisi keluarga Su begitu dia memiliki keburukan ini sebagai bagian dari identitasnya. Bagaimanapun, dia bisa memecahkan toples dan tidak peduli dengan penghujatan, tetapi keluarga Su tidak bisa mengizinkannya. Di masa depan, ketika lelaki tua itu mentransfer kekuasaan, dia akan merasa reputasinya terlalu buruk dan menolak memberinya kekuatan tertinggi dari keluarga Su. Dalam hal ini, setengah dari kerja keras hidupnya akan sia-sia. Memikirkan hal ini, Zetianwen mengertakkan gigi. Mengapa? Mengapa hal lama membuatku mengurusnya? Mengapa hal lama membuat putriku tidak ditemukan, hidup atau mati, tapi itu membunuhku? Dia tidak bisa membantu tetapi menghina, mengambil sebotol vodka di sampingnya dan meminum lebih dari setengahnya, dan tiba-tiba melemparkannya ke laut yang bergulung di bawah. Saat ini, telepon berdering tiba-tiba. Nama di layar ponsel membuatnya terkejut. Istri? Zetianwen pada awalnya bingung, lalu buru-buru meraih telepon, menekan untuk menjawab, dan berseru, "Istri. Jadi Anda akhirnya menelepon saya?" Liona berkata dengan nada datar di ujung telepon yang lain, "Zetianwen, saya menelepon untuk membicarakan tentang perceraian. Anda sekarang berada di Australia dan tidak akan bisa kembali untuk sementara waktu, jadi Anda harus mempercayakan seorang pengacara untuk membantu Anda. Lakukan prosedur yang relevan." Zetianwen tidak menyangka bahwa tujuan panggilan Liona adalah untuk berkomunikasi dengannya tentang perceraian tersebut, dan ia langsung merasakan luapan amarah dari dalam hatinya. Dia tidak bisa membantu tetapi berkata dengan dingin, "Liona, selama kita belum bercerai, kita masih memiliki hubungan antara kita sebagai suami dan istri. Anda berlari ke Rose Hill tanpa persetujuan saya selama waktu genting itu, meskipun Anda tetaplah istri saya dan saya adalah suami Anda. Saya tidak menghentikan Anda atau menyalahkan Anda untuk ini. Itu sudah cukup untuk memberimu wajah. Tapi saat kamu di Rose Hill, kamu bahkan meneleponku untuk menyebutkan soal perceraian. Bukankah itu terlalu berlebihan? Apakah Anda benar-benar peduli dengan cinta kami selama lebih dari 20 tahun pernikahan?" Bab 2327. Liona mendengarkan tuduhan Zetianwen, tidak marah, tetapi berkata dengan acuh tak acuh, "Zetianwen, jika kamu memiliki pengetahuan diri, kamu harus tahu bahwa kamu sedang berdiri dalam depresi moral sekarang. Jika saat ini Anda harus dengan paksa merebut landasan moral yang tinggi, itu benar-benar mengecewakan." Dengan kata-kata tersebut, ia melanjutkan lebih lanjut, kasih sayang bukanlah sesuatu yang diperjuangkan melalui mulut, tetapi untuk dipertahankan dengan tindakan praktis. Saya baru saja mengajukan cerai dengan Anda, dan Anda pikir saya tidak peduli tentang cinta,
tetapi Anda hanya orang luar bagi saya sekarang. Semua anak Anda berusia 20-an. Anda telah menyimpan ini dari saya selama bertahun-tahun. Dulu, bertahun-tahun, pernahkah kamu memikirkan hubungan kita sebagai suami dan istri? ZYNN mendengar ini, dan seluruh orangnya tiba-tiba putus asa. Ya, sekarang menuduh Leona tidak menyayangi hampir sama dengan menampar wajahnya sendiri. Bagaimanapun juga, dialah yang benar-benar melakukan hal yang salah, dia menganiaya dia dengan melakukan kesalahan itu. 10 tahun. Tepat ketika dia tidak tahu bagaimana menjawab Leona menghela nafas sedikit, "Hei, jangan bicarakan itu, aku meneleponmu, hanya karena aku ingin menetap di Aurous Hill secepat mungkin, meskipun aku tidak, Untuk menetap, aku harus tinggal di Aurous Hill setidaknya untuk jangka waktu tertentu, jadi perceraian secepat mungkin juga untuk kamu pertimbangkan, agar tidak membiarkan orang lain bergosip tentang kamu." Leona tidak berbicara terlalu jelas, tapi ZYNN sudah mengerti arti samar dari kata-katanya. Maksud Leona adalah dia akan tinggal dan menetap di Aurous Hill. Dan jika orang-orang dari keluarga besar Eastcliff tahu tentang ini, semua orang bisa menebak kenapa dia tinggal di Aurous Hill. Terus terang, itu untuk Changing Wade. Jika Leona dan ZYNN masih memiliki hubungan suami istri, maka fakta bahwa Leona menetap di Aurous Hill untuk Changing memang akan mempengaruhi wajah ZYNN sampai batas tertentu. Tetapi jika pernikahan berakhir dengan perceraian, bagi ZYNN, dia bisa mempertahankan sedikit wajah. ZYNN sangat marah, tapi tidak bisa mengatakan apa-apa untuk disalahkan atau tidak. Dia telah menyadari dengan jelas di dalam hatinya bahwa dia tidak lagi memiliki kemungkinan untuk menebus Leona, wanita ini sudah bertekad untuk menceraikannya dengan cara apapun. Memikirkan hal ini, dia semakin membenci Changing. Changing Wade, si bastard, benar-benar bertahan, bahkan setelah kematian dalam hidupku. Dia telah mati selama bertahun-tahun dan masih memiliki pengaruh yang besar pada Leona. Tidak apa-apa, sekarang dia bahkan membawa Leona ke Aurous Hill. Di mata Leona, pria yang telah meninggal lebih dari 20 tahun ini jauh lebih penting dariku. Leona, yang berada di ujung telepon, tidak mendengar jawaban ZYNN untuk waktu yang lama, jadi dia terus berbicara, lagi pula, lebih baik berpisah jika kita tidak bisa bersama. ZYNN terdiam beberapa saat, dan mengambil nafas dalam-dalam, "Hei, kau bilang, bagaimanapun juga, ini pasangan, dan kita telah menjadi pasangan selama bertahun-tahun. Biarkan aku berpikir tentang hal itu." Leona bersenandung, dan berkata, "Telepon saya kapan saja setelah Anda membuat keputusan. Semua departemen di Eastcliff terkait. Kami berdua tidak perlu bercerai. Selama kami berkoordinasi, kami akan mengirimkan pengacara. Hal ini selesai, lebih cepat lebih baik." "Baik." ZYNN berkata, "Saya akan memikirkannya, dan saya akan menghubungi Anda sesegera mungkin." "Oke, baik." Sore harinya, Charlie makan siang di rumah, dan dia akan keluar dengan pil yang dia saring. Karena dia setuju dengan Auswe, dia akan pergi ke rumahnya untuk memberinya bimbingan, jadi Charlie mengosongkan waktu sore lebih cepat dari jadwal. Untuk membawa pil itu, dia berkata kepada ayah mertuanya, "Yakub, ayah, apakah kamu punya rencana untuk sore ini?" Jacob tersenyum dan berkata, "Saya masih pergi ke Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan pada sore hari. Sore harinya, kami makan malam dengan para eksekutif rumah lelang Sotheby." Bab 2328. Charlie mengangguk dan berkata, "Kalau begitu kau harus minum di bar malam ini?" "Iya." Jacob tersenyum, "Kamu harus minum sedikit, apa yang salah dengan itu?" Charlie berkata, "Oh ya, ada yang harus saya lakukan di sore hari. Jika nyaman bagimu, ayah, izinkan aku mengemudikan mobil di sore hari." Jacob menyerahkan kunci mobil kepada Charlie tanpa ragu-ragu, dan berkata, "Apa ketidaknyamanan ini, Anda dapat mengambilnya dan mengemudi. Kebetulan saya harus minum di malam hari. Jika saya mengemudi, saya harus mencari sopir. Jauh lebih nyaman naik taksi." Charlie mengangguk dan mengambil kunci mobil. Claire di samping berkata dengan cara yang nyaman, "Ayah, saya akan pergi ke perusahaan sebentar, jadi saya akan menurunkanmu di Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan." Jacob tersenyum dan berkata, "Oke, ini menghemat ongkos taksi." Setelah Jacob dan Claire, ayah dan putrinya pergi, Charlie mengambil pil dari kamar, memasukkannya ke dalam ransel yang tidak mencolok, dan berjalan pergi dari rumah.
Dia masuk ke mobil Jacob dan langsung menuju ke Villa King Gang di pinggiran kota. Pada saat yang sama, di Rumah Sakit Rakyat Aurous Hill, Doris pergi ke kantor Direktur Departemen Nefrologi segera setelah mengantarkan makanan kepada ibunya dan menanyakan tentang kondisi ayahnya saat ini. Direktur Chen dari Departemen Nefrologi, yang berusia lebih dari 60 tahun, mendorong kacamatanya dan berkata dengan serius, "Doris, terus terang saja, kondisi ayahmu sangat serius sekarang, dan ginjal di tubuhnya sekarang sama sekali tidak berguna. Kami sekarang meminta dia menjalani dialisis peritoneal setiap hari dan hemodialisis setiap hari, dan komplikasinya menjadi semakin serius." Saya pergi untuk memeriksakan diri pagi ini dan menemukan bahwa kondisinya hari ini sudah turun jauh dibandingkan kemarin. Kemarin, saya berkomunikasi dengan ibumu dan mengatakan bahwa akan ada sekitar 20 hari jendela transplantasi, tetapi setelah evaluasi ulang hari ini, situasinya tidak optimis. Saya pribadi berpikir siklus ini dapat dipersingkat menjadi sekitar 15 hari. Setelah mengatakan ini, Direktur Chen menghela nafas dan berkata tanpa daya, "Masih ada 15 hari tersisa untuk jendela transplantasi. Tidak termasuk waktu persiapan sebelum operasi, Anda memiliki waktu hingga 12 hari untuk menemukan sumber ginjal. Jika Anda tidak dapat menemukannya, maka tidak mungkin." Air mata Doris tiba-tiba tak terkendali dan meledak di matanya. Dia segera menghapus air matanya, dan bertanya dengan cemas, "Dr. Chen, bagaimana situasi ayah saya bisa jatuh begitu parah? Ginjalnya saat ini baru saja ditransplantasikan 2 tahun lalu. Anda melakukan transplantasi untuknya di awal. Anda mengatakan bahwa hidupnya tidak akan dalam bahaya setidaknya selama 10 tahun, tetapi hanya 2 tahun telah berlalu." Direktur Chen berkata tanpa daya, "Situasi ini benar-benar jauh di luar perkiraan saya, dan saya tidak tahu mengapa proses gagal ginjalnya berkembang begitu cepat kali ini. Saya juga mencoba untuk memeriksa apakah itu adalah kesalahan. Jika dia telah mengambil zat beracun, tapi saya belum menemukan petunjuk apapun." Doris bertanya, "Direktur Chen, apakah akan ada zat beracun yang dapat membuat ginjal orang gagal dengan cepat?" Direktur Chen mengangguk dan berkata, "Beberapa obat herbal tradisional memiliki nefrotoksisitas yang relatif kuat. Misalnya, Aristolochia adalah salah satunya. Negara sudah lama menghapus obat ini dari pengobatan tradisional klasik, namun masih ada beberapa oknum praktisi pengobatan. Ini bisa efektif dan memberikan hasil dengan cepat, oleh karena itu akan ditambahkan ke resep secara diam-diam, yang pada akhirnya akan menyebabkan kerusakan ginjal yang parah pada pasien." Saat berbicara, Direktur Chen menghela nafas dan berkata, "Membeli produk perawatan kesehatan tanpa pandang bulu, meminum obat-obatan herbal tanpa pandang bulu, dan mendengarkan desas-desus tentang regimen kesehatan juga merupakan penyebab utama gagal ginjal pada orang paruh baya dan lanjut usia dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, orang paruh baya dan lanjut usia ini mudah tertipu oleh iklan TV yang tidak bermoral, iklan telepon seluler, dan yang disebut ahli perawatan kesehatan, dan tidak memiliki kemampuan untuk membedakan antara yang palsu dan yang nyata, yang baik dan yang buruk. Ada direktur bedah toraks di rumah sakit kami. Ayahnya tidak pernah memandang rendah dirinya sebagai mahasiswa kedokteran barat, dan dia tidak tahu bagaimana membedakan pengobatan tradisional yang baik dari pengobatan yang buruk. Dia secara membabi buta percaya pada program kesehatan di TV setiap hari. Tahun lalu dia merasa seperti sering buang air kecil. Sesuai dengan isi program kesehatan, ia menyiapkan sepasang obat tradisional untuk dirinya sendiri. Setiap hari merebus 3 mangkok untuk dirinya sendiri, meminumnya secara diam-diam, dan setelah meminumnya selama 3 hari, ia dilarikan ke rumah sakit dengan gagal ginjal akut. Jika dia tidak dibawa ke rumah sakit dalam 24 jam, dia akan mati. Bab 2329. Mendengarkan kasus yang dijelaskan oleh Direktur Chen, Doris dengan hati-hati mengingat kasus tersebut untuk waktu yang lama, dan berkata, "Dr. Chen, sebelum dan setelah ayah saya sakit, saya tidak melihat dia mengonsumsi obat yang tidak diketahui jenisnya, saya juga tidak melihatnya mengonsumsi obat yang dimasak sendiri atau obat tradisional, apalagi Aristolochia." Setelah itu, Doris berkata lagi, setelah transplantasi ginjal terakhir, dia dalam keadaan sehat secara keseluruhan dan menderita diabetes ringan, jadi dia telah menggunakan tablet pelepasan berkelanjutan metformin, tetapi obat ini sangat aman untuk ginjal. Ya, gagal ginjal akut tidak mungkin terjadi.
Sutradara Chen mengangguk dan berkata, Aristolochia yang saya sebutkan tadi hanya untuk memberi Anda contoh. Namun, ramuan yang bisa menyebabkan gagal ginjal akut jauh lebih banyak daripada Aristolochia, dan ada banyak bahan kimia, senyawa organik memiliki nefrotoksisitas yang hebat. Doris bertanya, Direktur Chen, adakah cara untuk mengetahuinya? Apa penyebab gagal ginjal akut ayah saya? Direktur Chen berkata, saya telah mengirim darah dan urin ayahmu ke laboratorium untuk diuji, tetapi rangkaian tes ini sangat merepotkan, dan akan sulit untuk menemukan hasil yang jelas untuk sementara waktu. Sambil berkata, dia melanjutkan, Doris, tugas yang paling mendesak saat ini bukanlah mencari tahu penyebab gagal ginjal ayahmu, tapi menyelesaikan masalah sumber ginjal itu secepatnya. Ini yang paling penting. Doris menghela nafas tak berdaya dan berkata dengan sedih, saya telah menaikkan harga menjadi 10 juta yuan pagi ini, tetapi ayah saya memiliki darah RH negatif. Faktor yang satu ini saja telah menghilangkan lebih dari 99% sumber ginjal. Direktur Chen mengangguk dan berkata dengan serius, Doris, situasi saat ini benar-benar tidak berdaya. Saya juga telah memobilisasi teman-teman yang saya kenal untuk membantu Anda mencari tahu di seluruh negeri, tetapi masih belum ada berita. Berbicara tentang ini, Direktur Chen menghela nafas dan berbisik, Doris, saya menyarankan Anda untuk bersiap secara mental. Doris terdiam beberapa saat, mengangguk sedikit, dan berkata dengan lemah, terima kasih, Direktur Chen, saya tahu, saya akan memikirkan cara. Baik. Sutradara Chen menghibur, tapi jangan terlalu pesimis. Saya telah menjalani pengobatan selama bertahun-tahun dan saya telah melihat dan mendengar banyak keajaiban. Di antara mereka ada banyak keajaiban yang masih belum bisa saya pahami. Seseorang dinyatakan hidup hanya beberapa bulan karena kanker stadium lanjut, namun setelah keluar dari rumah sakit, ia dapat menghadapi kehidupan masa depannya dengan optimisme yang ekstrim, bahkan ia dapat menghabiskan setiap hari sebagai hari terakhir. Sebaliknya, orang-orang seperti itu bertahan hidup selama 3, 5, atau bahkan 10 tahun, sel-sel kanker dalam tubuh tidak berkembang lebih jauh. Sebaliknya, mereka tampaknya merasakan kekuatan tertentu dan mulai mundur sepenuhnya. Ada kasus lain yang sangat ajaib yang terjadi di rumah sakit rakyat Aurous Hill. Seorang pasien dengan paraplegia tinggi sembuh tiba-tiba. Doris mengira Direktur Chen sedang menghiburnya, jadi dia mengangguk sedikit, tetapi di dalam hatinya, dia tidak berpikir keajaiban seperti itu mungkin terjadi. Jadi menurutnya, satu-satunya solusi sekarang adalah mencari sumber ginjal. Tidak ada jalan lain. Keluar dari kantor Direktur Chen, Doris berjalan ke bangsal dengan putus asa. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa kondisi ayahnya sudah memburuk hingga ke level ini, tapi itu akan bertambah cepat lagi. Periode jendela 20 hari tiba-tiba menjadi 15 hari. Dia tidak tahu apakah jendela ini akan terus dipersingkat besok dan lusa. Begitu dia berjalan beberapa meter, dia tiba-tiba menerima telepon dari Charlie. Saat ini, Charlie sedang dalam perjalanan ke rumah Qin Gang, teringat bahwa Doris belum memberinya jawaban pasti, jadi dia meneleponnya untuk menanyakan apakah dia punya waktu di malam hari. Bab 2330. Begitu telepon tersambung, Doris dengan hormat berkata, Tuan, apa pesanan Anda? Charlie tersenyum dan berkata, tidak ada pesanan, sama seperti yang saya katakan kemarin. Apakah kamu bebas malam ini? Jika Anda punya waktu, datanglah ke rumah Qin, kita akan berkumpul. Kalian semua datang menemui saya di tahun baru Imlek, tapi saya tidak pernah punya waktu untuk makan bersama, saya merasa kasihan. Doris tersenyum enggan dan berkata, Tuan, apa yang kamu lakukan dengan sopan kepadaku? Charlie berkata sambil tersenyum, sakit hati, ini bukan soal kesopanan, ini adalah pertukaran yang sopan. Saya telah menyiapkan hadiah kecil untuk semua orang. Itu tidak bernilai uang, tetapi sedikit perawatan. Jika Anda punya waktu, datang dan duduklah. Tidak masalah jika Anda tidak punya waktu. Aku akan memberimu hadiah nanti. Ketika Doris mendengar ini, dia buru-buru berkata, Tuan, bagaimana Anda bisa merendahkan untuk memberi saya sesuatu? Saya pasti akan berada di sana, beri saya waktu dan tempat, saya pasti akan berada di sana pada malam hari. Charlie berkata, oke, saya akan mengirimkan Anda waktu dan tempatnya di WeChat sebentar lagi. Doris buru-buru berkata, oke, Tuan Muda. Setelah selesai berbicara, dia berkata dengan malu-malu,
Guru, saya mungkin tidak dapat tinggal terlalu lama, dan saya mungkin harus pergi lebih awal, mohon maafkan saya sebelumnya. Charlie berkata dengan acuh tak acuh, tidak apa-apa, lihat saja jadwalmu dan jangan tunda urusanmu sendiri. Doris menghela napas lega. Faktanya, dengan seluruh keadaan pribadinya saat ini, dia tidak tertarik dengan makan malam apapun. Bagaimanapun, ayahnya sedang sekarat di ranjang rumah sakit. Saat ini, apalagi terburu-buru untuk makan malam, bahkan makan pun, menurut Doris sudah kehilangan kebutuhan. Dari tadi malam hingga sekarang, selain meminum sedikit air, dia bahkan tidak mengambil sebutir beras, tetapi dia masih tidak merasa lapar. Bagaimanapun, Charlie adalah bosnya, dan dia sangat ramah, yang membuat Doris merasa agak tidak pantas untuk tidak pergi, jadi dia memutuskan untuk duduk di sana pada malam hari. Setelah membuat keputusan, dia mengembalikan ponsel ke sakunya dan berjalan kembali. Kembali ke pintu bangsal, dia mendengar suara bisikan dari dalam bangsal. Doris merasa sesak dan buru-buru mendorong pintu masuk. Hanya di ruang tamu kecil di luar bangsal suite, ibunya sedang duduk di sofa sambil menangis dengan sedih, dan Tuan Walter, teman kuliahnya, berdiri di depan ibunya sambil tersenyum. Mukanya. Pada saat ini, Doris langsung meledak, dia dengan marah berkata, Walter, siapa yang membiarkanmu datang? Apa yang kamu katakan pada ibuku? Walter berbalik untuk melihat Doris kembali, tersenyum tipis, dan berkata, Doris, aku datang untuk memberitahu bibiku bahwa ada sedikit perubahan pada sumber ginjal di Amerika Serikat. Tanpa menunggu Doris bertanya lebih jauh, dia mendesah, hei. Doris, darah RH negatif terlalu jarang, dan sumber ginjal RH negatif bahkan lebih jarang. Sumber ginjal ini sekarang sedang diacak oleh seorang pasien Prancis. Harga yang harus dibayar oleh Prancis juga sangat tinggi, ditambah lagi saya sudah lama tidak konfirmasi dengan donatur, sisi donatur sudah sedikit terombang-ambing. Doris mengerutkan kening dan bertanya dengan dingin, apa maksudmu? Walter tersenyum dan berkata, maksud saya, ini sangat sederhana, Doris. Sumber ginjal ini bisa dikatakan 1 dalam 1.000.000, dan pemilik sumber ginjal ini rela menjual ginjalnya dengan imbalan uang tunai, jadi selama Bapak setuju dengan syarat saya bisa minta dia menjalani pengangkatan ginjal. Operasi di Amerika Serikat hari ini, lalu memerintahkan seseorang untuk membekukan ginjal dan memindahkannya ke Cina, dan kita dapat mencangkokkannya ke paman besok, tapi... Pada titik ini, Walter menampar bibirnya, CK. Tapi jika Anda tidak setuju, donor mungkin akan dijual ke Prancis. Tahukah Anda, hanya ada 2 ginjal. Jika dia ingin bertahan hidup, dia harus memelihara setidaknya 1. Jika dia menjual salah satu ginjalnya ke Prancis, sangat mustahil baginya untuk menjual ginjal lain kepada saya. Jadi, kamu harus hati-hati mempertimbangkan kondisiku, karena waktu yang tersisa untukmu hampir habis.